Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sambil buka snacknya jawab salam wajib. Boleh gak jawab salam kalau mau masuk dari 3 kriteria ini. Yang pertama, boleh nggak wajib jawab salam. Kita orang Cipinang. Yang pertama, orang budek. Biar kata di Cipinang elok, budek ngerti kan ya? Boleh nggak jawab salam. Yang kedua, orang gagu. Boleh nggak jawab salam orang gagu. Yang ketiga, kelar makan nih masih ada sisa, nanti teman-teman remaja Masjid Al-Iman selaku panitia makanan itu ditaruh di pojokan biar besok PPSU beresin. Kita pulang ada orang dekil banget, kagak pakai baju, cengar cengir. Itu sisa makanan kita diambil, dipungut, dimakan. Siapa itu dia? Orang gila kagak wajib jawab salam. Orang gila rafa'al qalam, diangkat kewajiban syariat. Orang gila kagak wajib sholat. Orang gila kagak wajib puasa Ramadan. Sekarang orang gila disuruh nyoblos. Berarti yang nyuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut dikata gila. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil qulubi wal absar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina fil mahsyar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir bersama kita di sini. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita, tokoh-tokoh kita senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam taat, amin. Allah mudahkan segala perjuangannya, Allah berikan perjuangannya kemenangan, Allah mudahkan dalam urusannya sehingga senantiasa dapat membawa kita menuju keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bil khusus para ayahanda, segenap pengurus yayasan dan juga pengurus Masjid Jami Al-Iman yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Sebuah penghormatan yang sangat ketika masuk, walaupun sudah sangat kesekian kalinya masuk melangkah ke masjid ini, terngiang memori Al-Fakir ketika waktu masih di ibtidaiyah. Al-Fakir juga mengenyam TPA di Al-Iman ini. Makanya Al-Fakir ngomong sama beliau, Al-Fakir adalah salah satu alumni dari Al-Iman yang alhamdulillah
bisa diberikan kepercayaan, penghormatan untuk bisa kembali bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal ahibail kiram, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikisahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Uthman ibn Affan dalam hadis yang panjang diriwayatkan, ya Uthman, nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan membangun sebuah istana. Fase di mana runtutan yang kita yakini masuk dalam runtutan rukun iman, yang salah satunya kita percaya dengan akan datangnya hari kiamat, yang fase hari kiamat itu kita akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Sekarang walaupun tadi abang kita, MC kita bilang sekali tadi menjelang maghrib diguyur hujan, hawa masih ngelekep juga, di belakang masih ada yang kekipasan juga. Walaupun ini masjid pakai AC, kipasnya banyak, masih ada yang kegerahan. Nanti di padang mahsyar matahari jaraknya sejengkal. Kalau sekarang nih anak kita, cucu kita, putri tunggal kita, anak satu-satunya kita yang paling kita sayang, kagak boleh kecolek dikit, kagak boleh nyamuk nempel dikit, kagak boleh digalakin. Lu galakin cucu kesayangan gua, engkongnya marah, padahal emaknya yang marah. Nanti di padang mahsyar tidak ada yang seperti itu. Ketika putra kita mendatangi kita, Abi tolong saya, Umi tolong aku, Bunda panas. Matahari jaraknya sejengkal. Ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semuanya meminta pertolongan. Namun ada sebuah golongan yang Allah tempatkan di istana yang konsepnya seperti ini. Dindingnya terbuat dari kaca yang tebal, atapnya dilapisi oleh lapisan langit yang membuat sejuk, lantainya dari bebatuan yang mewah yang membuat adem. Yang kepanasan, yang tenggelam sama keringatnya, yang saat sedang mencari bantuan merasa iri, kok ada golongan yang Allah tempatin kagak kepanasan, kagak bercucuran keringat, enggak meminta pertolongan. Mereka bertanya, manhum ya Rabb, siapa mereka ya Allah? Dijawab dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ummati, kata baginda Rasulullah, alladzina yusalluna jama'atan. Yang keduanya setelah jamaah, ketika imam kita tadi, ya Allah enak dengan murotalnya, kita ngebayangin mudah-mudahan sama kita bisa diimamin oleh imam haramain, kita bisa umrah ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah, amin. Berziarah ke makamnya Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, enak seperti beliau diimamin. Setelah berjamaah, enggak langsung Allahumma lantas jalan. Ketika dia tahu di masjid itu, dalam berjamaah itu ada majelis ilmu, ada kajian ilmu, ada majelis ilmu, ada tabligh akbar, ada pengajian harian, ada pengajian bulanan di Aliman. Oh ini habis maghrib malam Rebo ada kajian fikih. Oh habis maghrib berjamaah malam Kamis ada kajian tasawuf. Oh malam Senin ada kajian baca Quran. Dia tahu setelah berjamaah mereka tetap duduk istiqomah dalam majelis ilmu. Nanti di hari kiamat, nanti di padang mahsyar, Allah golongkan, Allah masukkan di istananya mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Rabbal. Seperti yang kita lakukan saat ini, tidak bergeser kita setelah melaksanakan sholat isya berjamaah. Ahibahil kiram, dalam kesempatan yang baik ini, di majelis yang mulia ini, Al-Fakir hanya ingin mengajak nuhasib anfusana. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Ada apa dengan bangsa kita? Apa yang telah kita perbuat beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini belum selesai? Bagaimana gempa yang dahsyat melanda saudara-saudara kita yang ada di Lombok? Lombok belum selesai, duka Lombok belum selesai, air mata kita belum kering, tenaga kita belum pulih. Kita ngurusin berbagai macam korban yang ada di Lombok, Palu, Donggala. Allah goncang dengan sangat goncangan yang dahsyat. Al-Fakir termasuk dari pengurus Front Pembela Islam yang salah satu sayap juangnya kita punya Hilmi. Dan alhamdulillah berbagai macam kegiatan-kegiatan perjuangan dan dakwah Masjid Al-Iman selalu bersinergi dengan kita. Di Donggala, kalau di Lombok ataupun yang lainnya, ketika gempa itu bukan digoyang kiri dan kanan. Ada satu kampung, ada satu wilayah yang Allah benamkan seluruh penduduk wilayah di sebuah desa di Donggala. Palu belum usai, di Kalimantan banjir bandang. Belum habis, Banten dan Lampung. Anak Krakatau cuman dehem, belum bangkis Pak, baru dehem. Kayak kita ngasih kode sama bini kita, dehemnya dehem aja, dehemnya dehem enak. Lah tapi yang dehem anak Krakatau, ya begitu adanya. Belum habis luka Lampung dan Banten, Bandung, angin puting beliung. Terakhir Cisolo, sekarang Sulawesi. Satu kampung di Solok Sukabumi Allah benamkan. Tanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita ulama, kalau kita tokoh, kalau kita asatidz, tanya, hei para asatidz, hei para ulama, kemaksiatan apa yang engkau biarkan sehingga Allah menurunkan bala ini? Ketika di pundak kita Allah sematkan pangkat dan jabatan. Wahai para pejabat, wahai para aparat, kemaksiatan apa yang Anda biarkan? Wahai umat Nabi, syariat apa yang engkau lecehkan? Syariat apa yang kau anggap sepele? Sehingga Allah menurunkan musibah ini. Beliau hafiz, beliau pasti paham bagaimana Lombok terkenal dengan Alfun Masajid, Baldah Alfun Masajid, kota 1000 masjid. Bagaimana nilai agamisnya di Lombok? Para hufaz, para tahfiz yang mengikuti musabaqah hifzil Quran, kebanyakan pesertanya dari Lombok. Betul Ustaz. Di universitas-universitas yang di luar negeri, dimanapun berada, ketika fakultas-fakultas Islam, universitas Ormas Muslim yang ada di luar negeri, yang ada di penjuru dunia, selalu menjadikan anak-anak Lombok, mahasiswa-mahasiswa Lombok menjadi imam rawatibnya. Karena Lombok terkenal menghasilkan para tahfiz. Sampai mantan gubernurnya pun 2 periode yang lalu tahfiz Quran. Kenapa Allah goncang dengan bencana? Kenapa Allah turunkan bala? Lombok berdekatan dengan Bali.
Di sebuah pulau yang pernah ke Lombok mungkin tahu yang namanya Gili Trawangan. Lebih dahsyat kemaksiatannya dibanding dengan Bali. Sangat private, Pemdanya tahu, aparatnya tahu, semua tahu. Mereka tutup mata dengan kemaksiatan yang ada. Habis ketika diguncang Lombok, tidak memandang yang ini hafiz, tidak memandang yang ini ulama, tidak memandang yang ini menunaikan syariat. Tanya kepada diri kita, ayuhal ikhwah, pelanggaran syariat apa yang kita lakukan, kelalaian apa yang kita lakukan, sehingga Allah selalu dan terus sampai saat ini mencoba kita dengan berbagai macam bala dan ujiannya. Mungkin di antara kita banyak yang menyepelekan syariat. Ketika hari ini hari Ahad, kemarin kita diajak ke Cirebon sama tetangga kita, diajak membesan. Pulang jam 2:30 dini hari, lelah kita, capek kita, lelap kita tidur, terbangun kita jam 7:30 pagi. Kita tinggalkan kewajiban kita, melaksanakan kewajiban sholat subuh. Apa kita menangis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam ketika melanggar apa yang Allah perintahkan? Nggak pernah kita temuin. Kita bangun jam 7:30 hari Senin, kita loncat dari tempat tidur langsung ke kamar mandi, kita mandi. Mama gimana sih? Papa terlambat ke kantor. Kita tidak pikirkan, kita tinggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh. Sama-sama, mari sama-sama kita bermuhasabah. Al-Imam Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dalam kitabnya beliau pernah berkata, inna fi baldatin fiha arba'atun ya'sumuna minal bala. Jika di sebuah negeri, jika di sebuah wilayah, jika di sebuah negara ada 4 golongan ini, maka negara tersebut, maka wilayah tersebut, maka daerah tersebut yang sumuna minal bala, Allah jaga dari berbagai macam bala. Yang pertama, al-ulama fi sabilil huda. Ulama yang istiqomah, ulama yang ikhlas, ulama yang membawa umatnya ke keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang imannya istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ulama yang imanuhum fi amplopihim, ulama yang imannya karena amplop. Kok pada ketawa Bang? Ini bilangin bener. Sekarang banyak ulama yang deketin umaroh, ulama yang gak bisa tegas dengan umaroh, ulama yang selalu membenarkan apa yang diperbuat umaroh. Yang kedua, gak apa-apa dong, yang kedua apa sih? Yang kedua, nisaun yalbisna bilibasin syari'atin. Alhamdulillah, semuanya di sini ketutup auratnya. Kalau di rumah tetap begini ya Bu, ya Bu. Karena apa? Nutup auratnya ibu itu mencegah Allah nurunin bala. Alhamdulillah. Selagi masih ada yang begini, yang masih tertutup, ya Rinda, Ustaz saya belum bisa. Kalau sampai ketutup banget rapet, saya pakai cadar, udah yang penting seperti ini. Ini salah satu Allah mengurungkan
untuk menurunkan balaknya. Namun kita jangan ego. Kita kemana-mana rapat, kita nutup aurat, kita kemana-mana memakai baju syariat. Anak perawan kita diemin aja mau syariat. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Sekarang ini termasuk egoisme kita. Padahal jelas Al-Quran sudah membeberkan, Qu anfusakum wa ahlikum. Tadi Ahad subuh, saya yakin di sini rame, ada kajian kuliah subuh. Berangkat dari rumah 2:30 untuk mengejar sholat hajat, sholat tahajud, untuk subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh, dilanjutkan nunggu waktu isyraq, sholat sunnah isyraq, pulang jam 7:30 ke rumah kita. Kita melihat anak laki-laki kita, anak perjaka kita, anak perawan kita masih meluk guling, ngiler. Kita diemin aja, kita nggak bangunin. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Jangan egois. Itu yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di kiamat. Jangan sampai ketika 2-3 langkah kita akan memasuki gerbang surganya Allah, nanti anak perawan kita narik tangan kita, narik kaki kita, protes kepada Allah karena pembiaran pelayanan ibadah yang kita selalu biarkan. Menuntut mereka karena apa? Pembiaran kita. Dulu, ayo sama-sama muhasabah, introspeksi, kenapa orang tua kita, keluarga kita berkah. Saudara kita ada yang punya saudara 8, saya 12 bersaudara Ustaz, saya 18 bersaudara Ustaz, saya ada 24 Ustaz, 2 losin. Alhamdulillah keluarga saya hidup semua Ustaz. Kita mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi Ustaz. Ayahnya apa? Ayahnya mantan menteri? Enggak. Bapak saya cuma punya sawah 2 petak. Bapak saya bisa pergi haji. Kami semuanya bisa dikasih fasilitas pendidikan yang sangat tinggi. Kita punya anak 2, ngeluh mulu, update mulu di status. Ya Allah, anak belum bayaran. Lihat apa yang dilakukan ayah kita, ibu kita ketika kita masih kecil. Udah jam 5:30, lu keluar rumah, gua ketok mata kaki lu, pakai baju koko, pakai sarung lu, berangkat ke masjid. Itu yang kita alami. Pendidikan agama, ketegasan agama, sehingga apa yang kita alami saat ini, keberkahan keluarga kita saat ini, kita rasakan. Saudara kita banyak. Lu keluar habis maghrib, lu setel TV habis maghrib, gua ketok. Ambil Quran lu, buka, baca semuanya. Berkah. Kita sekarang cuman diri kita doang kita peduliin. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana anak kita? Saya di BKT sekarang alhamdulillah masih rada mendingan dikit, tapi tetap aja begitu. Kalau dulu baju empoknya turun ke adiknya, sekarang baju adiknya yang kelas 6 dipakai kuliah sama empoknya. Lah bener-bener ini Pak, lah kan merecet banget itu kaos. Pakai celananya celana wahai. Kalau celana Hawaii bapak kita yang make di bawah dengkul, kayak celana pangsi, itu celana Hawaii. Ini celana wahai yang di atas dengkul, atasan lagi hai. Lebih atas lagi aduh hai. Pakai kaos adeknya yang kelas 6, dipakai bakal kuliah, diboncengin sama pacarnya, pakai motor ninja, duduknya nyemplak kayak anak kunyuk begitu. Lah kan saya mau berangkat ngajar, naik mobil di belakang dia, saya liatin
Lah, lah kalau kagak gua ngelihat tuh gua nubruk. Malah begitu banget duduknya, celana dalamnya kelihatan warnanya pink. Ada bacaannya Hello Kitty. Sampai geletek. Perhatian anak-anak kita. Alhamdulillah kita udah bisa tutup aurat. Ingat, jangan sampai kita dituntut. Jangan sampai Allah turunkan bala gara-gara kita biarkan anak kita tidak menutup auratnya. Jangan sampai kita biarkan anak kita meninggalkan syariat agama Allah. Sekarang enak, dulu bapak kita kagak punya handphone. Kita diparangin, udah 4:30 anak gua belum pulang. Apa dia udah sembahyang asar apa belum? Kita lagi main bola, ditenteng, dijewer, udah 4:30 lu belum sembahyang asar, belum pulang. Lah berhenti kita main bola. Betul gak gitu? Sekarang kita ngelakuin begitu gak? Sibuk Ustaz di kantor. Lu pada punya gadget, kita punya gadget, kita punya handphone. Anak kita bekelin handphone. Mas, anak kita yang paling tua kita panggil Mas. AA, kakak, sekarang udah jam 4. Nah, kamu di mana? Kamu udah sholat asar atau belum? Nah, itu kita lakuin gak setiap hari? Teteh, kakak, ini udah jam 4:30 nak. Kemarin kan kamu haid kamu sudah bersih, kamu sudah mandi wajib. Sekarang udah 4:30, kamu di mana? Kamu ngerjain tugas kelompok di mana? Ayo, jangan sampai kamu tinggalin sholat asar. Dilakuin gak setiap sore seperti itu? Undang keberkahan Allah. Dengan sama-sama kita tunaikan syariat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Golongan yang selalu penuh dengan istiqomah, selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari apa yang mungkar. Kita selama ini orientasi kita yakin yang penting bukan anak gua, yang penting bukan gua, yang penting bukan keluarga gua. Ketika di tongkrongan, di jalanan, di ganggang, ada orang pada mabuk, ada orang pada zina, ada orang pada berjudi, kita biarkan itu kejadian. Makanya biarkan kami dari Front Pembela Islam, ketika kami melihat orang yang mabuk, ketika kami melihat ada orang yang menjual miras, yang kami saksikan bukan mirasnya, bukan botol mirasnya. Alhamdulillah, kalau dalam fikih ketika air ada, tayamum batal. Ketika fikih kita udah nyari air nih, nggak ada, boleh wajib tayamum. Sekarang airnya udah ada, maka tayamum debu gugur. Makanya udah cukup ya. Kalau ntar dijelasin sama beliau ketika tayamum, ketika nggak ada air boleh tayamum, ketika airnya udah ada gugur tayamumnya. Ini Allah takdirkan seperti ini 2 malam berturut-turut. Kemarin di Rawadas Malaka Pondok Kopi, beliau baru sampai, beliau dalam perjalanan, kita dijoragin suruh naik. Sekarang abang saya Bang Iwan minta begitu juga. Alhamdulillah, beliau udah nyampe nih. Udah ya. Yang terakhir, yang keempat. Ya tadi kan ketiga udah protes semua. Ntar doa salah diprotes. Yang keempat, imamun adilun, yang bisa menghambat datangnya bala dari Allah, pemimpin yang adil. Kita saksikan saat ini. Padahal sini watasan ini beliau nanti yang menjabarkan, bukan saya. Beliau nanti tuh yang yang nanti
makan bekicot, beli entar yang jelasin tuh. Suruh padi mahal, kita suruh puasa, suruh nggak usah makan, beliau nanti yang jelasin. Itu kalau kira-kira begitu pemimpin adil apa kagak? Adil apa kagak? Adil apa enggak? Kita lihat bagaimana ketika setiap Jumat khatib menyeru untuk berbuat keadilan. Mana keadilan yang kita saksikan ayyuhal ikhwah? Ketika hukum tembang pilih, ketika kita ulama-ulama kita dikriminalisasi, mereka ketika menghina agama, mempermainkan agama. Baru-baru ini ketika Kiai Ma'ruf mengucapkan selamat Natal, ada yang mengedit dan kami memprotes juga. Kita boleh berseberangan dengan Kiai Ma'ruf, tapi jangan gunjing Kiai Ma'ruf, jangan bully Kiai Ma'ruf. Ada orang yang mengedit pakaian Kiai Ma'ruf dengan pakaian Santa Claus. Orangnya nggak ketahuan. Siapa itu orangnya? 2 hari ketangkep kebicara. Ini ada yang jelas-jelas. Ketika Habibana imam kita, Habibana Rizik bergandengan dengan Kiai Arifin Ilham, bergandengan Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, dan mungkin salah satunya ada beliau. Orangnya nyata, Ade Armando, sampai sekarang bebas. Ada yang menyatakan ini adalah bendera luar, ini adalah bendera asing yang menganut paham radikal. Orangnya bebas. Bagaimana Sukmawati? Bagaimana yang lainnya? Hukum tebang pilih ayyuhal ikhwah. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala di hidup kita. Pemimpin yang tidak adil. Saya sekali lagi bertanya, apakah kita rasakan rezim saat ini sudah adil kepada rakyatnya? Ya. Apakah rezim saat ini sudah adil kepada rakyatnya? Ya. Maka bersama-sama kita sepakat 2019 kita sami'na wa ata'na sama Istimewa Ulama. Kemarin masuk 2019, benar slogannya 2019 ganti presiden. Saat ini instruksi dari imam besar kita, dari Habib Rizik Syihab, 2019 bravo presiden, 2019 bravo presiden. Kalau ada yang protes, Ustadz jangan bawa politik dalam masjid. Oh tidak, ini melawan kezaliman, ini melawan ketidakadilan. Ketika kita bergerak, ketika kita bersatu padu, ketika kita memegang ukhuwah, ketika kita merapatkan barisan, berada dengan barisan ulama, ini adalah ibadah kita ayyuhal ikhwah. Terakhir ada sebuah kisah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud laknatullah alaih. Ada seekor semut dengan api yang sangat berkobar dari sebuah telaga. Dia ambil itu air, dia hampirin itu kobaran api, dia sembur. Dia balik lagi itu semut, dia ambil itu air dengan mulutnya, dia sembur lagi. Burung ngerecokin, Mut, badan lu kecil, itu api gede banget, kagak bakalan itu api padam. Wahai burung, setidaknya ketika Nabi Allah disakiti, dizolimi, hendak dibunuh, aku tampil untuk membela agama Allah, aku tampil untuk membela Nabi Allah. Lihat lagi itu, ada cicak nemplok, api udah gede, si cicak niupin, ditanya lagi sama burung, Cep, itu api udah gede, lu ngapain pakai niup lagi? Biar Ibrahim cepat-cepat hangus, biar Ibrahim cepat-cepat mati di dalam kobaran api itu. Kita pilih mana? Kita mau jadi semut, kita mau jadi burung, kita mau jadi cicak. Apapun latar belakang kita, ketika ulama memanggil untuk berada di barisan ulama, ayo sama-sama ayyuhal ikhwah. Sekarang udah nggak ada lagi zaman furu'iyah. Yang ini kagak pakai kunut, yang ini tarawihnya 8 rakaat, yang ini begini, udah kagak ada itu, udah bahas itu. Yuk sama-sama satu tujuan, galang ukhuwah untuk kemenangan Hizbul Islam wal Muslimin. Takbir. Kalau kagak mau jadi semut, lu diem, jangan ngoceh kayak burung. Lu kagak ngapa-ngapain, ngerecokin doang.
kayak burung. Lu kagak ngapa-ngapain, udah lu diem. Biarin kita yang berjuang, biarkan kami yang berjuang, biarkan kami yang sampai tetes darah penghabisan, kami yang berjuang membela agama Allah. Sangat disayangkan saudara-saudara kita yang banyak yang jadi cicak. Dia jual agamanya, dia korbankan akidahnya, dia gadaikan akidahnya demi pundi-pundi rupiah. Mohon kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.